21 rumah di Pemulutan Ogan Ilir hangus terbakar. Pemberlakuan ganjil genap tekan penyebaran COVID-19. Warga Ogan Ilir antusias ikuti vaksin. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diduga korsleting listrik, puluhan rumah di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir ludes terbakar. Seorang pria yang diduga mencuri di tengah proses pemadaman nyaris tewas diamuk warga. Video amatir yang direkam warga menunjukkan saat kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Jalan Sriwijaya Raya, Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah warga dengan kondisi api yang sudah membesar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun kondisi material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke puluhan rumah lainnya. Sementara itu, di tengah kepanikan peristiwa kebakaran, seorang pria yang diduga hendak mencuri di salah satu rumah korban kebakaran nyaris tewas diamuk massa. Beruntung polisi yang berada di lokasi mengamankan pria itu dari amukan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Berapa rumah nih Pak semuanya? Sekitar 40-50 kurang lebih. Rumah ya? Kalau bentuk ini asal api dari rumah siapa? Tahu nggak? Tahu juga kita asal-asal. Nggak tahu ya? Sekarang gitu Pak? Sudirman. Sudah besar ya Surabaya? Besar kejadian. Jadi ini kita ini warga sini Pak ya? Kenapa juga ikut terbakar? Ini Pertigo. Oh gitu Pak ya? Sementara itu, penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Dari Ogan Ilir, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio meninjau langsung 21 rumah warga di Desa Ibul Besar 3, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten OI yang hangus terbakar pada Sabtu sore kemarin. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio meninjau lokasi kebakaran 21 rumah warga di Desa Ibul Besar 3, Kecamatan Pemulutan. Kapolres belum memastikan penyebab dari kebakaran tersebut. Dugaan sementara diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang langsung merambat ke rumah lainnya. Akibatnya 21 rumah terbakar dihuni 24 kepala keluarga. 3 di antara rumah tersebut hangus, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Amukan si jago merah berhasil dipadamkan setelah mendapat bala bantuan mobil damkar dari berbagai pihak, yaitu dari Palembang, Ogan Ilir, dan BPBD Ogan Ilir. Ya, jadi setelah ini kita mengamankan titik TKP, nanti akan ada olah TKP, kemudian pembersihan, kemudian dari para korban, kami sudah koordinasi dengan Pak Kades dan Pak Camat. Nanti kita akan menyiapkan tempat, kemudian kita akan mencarikan beberapa perlengkapan dan barang-barang yang diperlukan oleh para pengungsi tersebut, supaya mereka juga mendapatkan hak-haknya dan kita juga bisa melokalisir untuk kemudian kita dapat mendatangkan lebih. Warga dihimbau untuk mengantisipasi musibah kebakaran sejak dini agar terhindar dari bahaya bencana tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melepas tim pengendalian peraturan ganjil genap guna mengatur mobilitas masyarakat agar tidak terjadi kerumunan. Pelepasan tim ini untuk melakukan sosialisasi peraturan ganjil genap yang pekan lalu di-launching dan diterbitkan peraturan gubernurnya. 16.00 sampai 22. Bertempat di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan, PLH Sekretaris Daerah Sumsel Ahmad Najib melepas langsung tim ganjil genap. Ia mengatakan jika penerapan ini tujuannya mengajak masyarakat berdisiplin untuk pengendalian mobil. Sebanyak 82 personil gabungan dari kepolisian, Dishub, dan Satpol PP diterjunkan.
Pada penerapannya, ganjil genap hanya berlaku pada hari Senin hingga Sabtu dan dimulai pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan sosialisasi dilakukan hingga 17 Juli 2021. Peraturan ini hanya untuk roda 4, sedangkan beberapa kriteria kendaraan yang masih diizinkan untuk melintas seperti ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum dengan TNKB berwarna kuning, taksi online dengan stiker khusus, kemudian pejabat negara, Forkopimda, pejabat daerah, dan kendaraan operasional dengan TNKM berplat merah TNI dan Polri. Ini tidak lain tujuannya adalah bagaimana kita ngajak masyarakat untuk berdisiplin dalam rangka pengendalian untuk COVID ini. Lebih dari itu, tentunya ini bagian daripada kita mensosialisasikan, mengedukasi, lebih mengajak masyarakat dalam konteks disiplin, tegas, dan humanis. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan penuh. Semoga COVID-19 di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan ini segera berakhir. Sementara itu, Kardir Lantas Polda Sumsel, Kombes Pol Hotman Sirait menjelaskan spirit dari Gubernur Sumsel untuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Dan spirit dari keputusan gubernur ini supaya mengurangi mobilitas pengguna jalan yang tidak perlu-perlu banget, ya. Karena itu ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong itu sangat berpotensi berkembangnya angka COVID-19 ini yang terpapar. Ya. Nah, kalau misalnya ini berhasil 4, kita pindah lagi nanti, tambah lagi. Jika masyarakat ini kita lihat nanti efeknya seperti apa, apakah perlu dikembangkan lagi ruas jalannya dengan pembatasan seperti ini. Jadi ekonomi tetap jalan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel meluncing pojok baca digital dan aplikasi elektronik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melaunching pojok baca digital dan aplikasi elektronik survei kepuasan wajib pajak di kantor Samsat wilayah Palembang 3 km 9,5 Komplek Ruko Bandara Mas, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Ia berharap dengan inovasi ini pembayaran pajak kendaraan kian meningkat. 3, 2, 1. Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan hadirnya pojok baca digital dan aplikasi elektronik survei kepuasan wajib pajak merupakan ide yang luar biasa dan patut diapresiasi dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Sebagai kepala daerah, Herman Deru ingin setiap pelayanan harus selalu ditingkatkan karena menghargai wajib pajak. Selain sektor andalan Pemprov Sumsel, pajak juga memberikan kontribusi terbesar dari pendapatan daerah baik negara ataupun daerah. Kepada Bapenda Sumsel dan 29 unit pelaksanaan teknis badan lainnya, Herman Deru meminta harus menunjukkan kreativitas dengan dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas serta Jasara Harja.
Hal senada juga diungkapkan Deliar, Kepala Samsat 3 Palembang. Pelayanan ini harus selalu ditingkatkan karena kita menghargai wajib pajak. Kontribusi terbesar dari pendapatan daerah ini adalah dari pajak, baik negara maupun daerah. Nah, terkhusus pajak kendaraan ini memang Bapenda harus kreatif. UPTB-nya ada 29, dibantu oleh kepuasan pada pelanggan. Ini setelah mereka membayar pajak, mereka akan menekan program Eskip itu. Sangat puas, tidak puas, dan sangat memuaskan. Dan kami setelah itu mempunyai ide meluncurkan taman baca digital, pojok baca digital. Kalau yang kebiasaan itu kan sering banyak buku. Kalau kami tidak menggunakan buku, tapi kami menggunakan aplikasi. Namun di dalam aplikasi itu sudah banyak, ada 1.500 buku. Di era saat ini, masyarakat yang sudah serba terbuka dan maju tidak bisa lagi pendekatannya dengan ancaman, tetapi pendekatannya melalui servis. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Wali Kota Palembang bersama jajaran Forkopimda melakukan pemantauan di salah satu posko PPKM, tepatnya di Palembang Trade Center Mall. Langkah ini untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 lantaran penyebaran kian hari kian meningkat. Menyandang status zona merah dengan grafik angka penyebaran virus COVID-19 yang kian meningkat mengharuskan pemerintah Kota Palembang untuk memperketat pengawasan, salah satunya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di sejumlah pintu masuk dan pusat-pusat keramaian. Untuk memastikan posko tersebut benar-benar efektif, Wali Kota Palembang bersama jajaran Forkopimda meninjau langsung salah satu posko PPKM yang berada di Palembang Trade Center di Jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Salah satu poin yang ditekankan pada PPKM di beberapa pusat perbelanjaan yakni pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan beroperasi sampai pukul 17 dan berkapasitas pengunjung tidak lebih dari 25%. Kami sebagaimana surat edaran, instruksi maupun pernyataan baik dari Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Perekonomian terkait dengan pengetatan 43 daerah kabupaten kota termasuk Palembang. Jadi kami bersama Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Danre pada malam ini ada di TTC Mal memberikan sosialisasi kepada masyarakat seyogyanya ini berlaku tanggal 6. Kita baru dapat. Sementara itu, Kapolda Sumsel memohon kerjasama dari banyak pihak, baik masyarakat maupun pihak mal, untuk mematuhi protokol kesehatan serta peraturan yang telah ditetapkan. Dua-duanya kita laksanakan kegiatan yang sama. Hari ini Pak Wali Kota Lubulingga bersama Forkopimda juga melaksanakan hal yang sama. Seperti kata Pak Wali tadi, kita menerimanya tanggal 6, tetapi hari ini kita mulai sosialisasi. Kemarin juga sudah sosialisasi. Kita tekan terus. Intinya adalah kesadaran kita bersama ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan Pemda, TNI, dan Polri. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Provinsi Sumsel mengadakan pelatihan pekarangan pangan lestari bagi kader Pojok 3 se-Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa. Bertempat di BPTP Sumsel, Jalintim Kabupaten Oki, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan mengadakan pelatihan pekarangan pangan lestari bagi Pokja 3 se-Sumatera Selatan. Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua 3 TPPKK Sumsel, Vian Purwadi, meminta peserta yang ikut pelatihan dapat mempraktekkan di rumah masing-masing agar nantinya dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Jika sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan, maka tidak ada alasan lagi untuk para Pokja 3 sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membangkitkan semangat kaum ibu-ibu untuk membantu mensukseskan ekonomi keluarga. Dengan pemberdayaan PKK hingga ke pelosok desa di seluruh Sumatera Selatan, diyakini kekhawatiran keterpurukan ekonomi dapat ditekan sedini mungkin, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini.
Dalam kesempatan itu, kegiatan diisi dengan berkeliling meninjau langsung proses penetasan ayam kub pembibitan benih. Kunjungannya dalam rangka pelatihan kader PKK se-Sumsel. Jadi setiap kabupaten itu mengirim 3 orang untuk dilatih di sini dengan harapan nanti mereka mengembangkan di kabupaten kota, di desa-desanya. Jadi mulanya itu untuk setingkat, bukan untuk belum untuk jualan besar ya, skala rumah tangga dulu. Tim penggerak PKK Sumsel mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh ibu-ibu di Sumatera Selatan untuk terus aktif memanfaatkan pekarangan yang ada di rumah, jangan sampai sia-sia demi masa depan ekonomi yang lebih baik di tengah pandemi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Warga Ogan Ilir antusias ikuti vaksin. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan kembali mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang. Dalam aksi damainya, FMPP mempertanyakan laporan yang disampaikan ke LL Dikti terkait akreditasi program studi S2 Teknik Sipil Universitas Bina Dharma Palembang. Siapa? Dia ya? Oh. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan kembali mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang di Jalan Srijaya kilometer 5,5 Palembang. Kedatangan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan untuk mempertanyakan hasil laporan yang dilayangkan beberapa waktu lalu terkait tidak terakreditasinya program studi S2 Teknik Sipil Universitas Bina Dharma Palembang. FMPP menilai meski Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT mencabut status akreditasi program studi Teknik Sipil Magister Universitas Bina Dharma Palembang tetap menerima pendaftaran mahasiswa baru. Pihaknya menilai tindakan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran berat. Koordinator Aksi Reza Mua menyampaikan tindakan ini dapat dilihat di website Universitas Bina Dharma, pendaftaran dan Facebook Humas Universitas Bina Dharma. Ini sudah jelas berdasarkan keputusan BANPT dengan nomor 6044 SK BANPT AK strip TMSP 4221 tanggal 22/21 memutuskan bahwa saya menetapkan program studi teknik sipil pada program magister Bina Dharma Kota Palembang tidak memenuhi syarat atau tidak terakreditasi. Tetapi kita melihat di lapangan kondisional kampus Bina Dharma masih melakukan penerimaan. Biasa menjawab surat selaku dari masyarakat kan memang ditujukan kepada kepala LLDP. Kalau kita jawab kali ini kan cuma sekedar pernyataan sikap saja. Dan kami juga menjawabnya keputusan bukannya ke Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak mau minta dijawab, kirim surat ke kami.
secara resmi kami akan jawab. Karena beberapa minggu. Sebelumnya dalam aksi kedua, Sekretaris LL Dikti Wilayah 2, Nuril Furkan, pernah berjanji akan berkoordinasi dengan LL Dikti untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, namun sampai saat ini belum ada keputusan. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi, iNews melaporkan. Masyarakat Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir antusias ikuti vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Betung. Masyarakat berharap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir hingga ekonomi pun kembali normal. Warga dalam wilayah Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir berbondong-bondong mendatangi Puskesmas Betung guna mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah setempat. Apalagi vaksin tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Setiap hari masyarakat yang datang ke Puskesmas Betung terus membludak hingga mencapai 170 orang. Padahal Pemkab Ogan Ilir membatasi hanya 70 orang per harinya. Masyarakat bertekad membantu pemerintah dalam melawan COVID-19 yang kini terus melanda. Masyarakat pun mengaku sudah sangat resah atas penyebaran COVID-19 yang berdampak pada ekonomi. Semuanya saat ini serba dibatasi sehingga hal tersebut mempersulit ruang gerak masyarakat tidak hanya dalam beraktivitas tetapi juga dalam beban ekonomi keluarga. Dengan mengikuti vaksinasi, warga berusaha memutus mata rantai penyebaran virus agar tidak terus bertambah. Selain itu, dengan divaksin akan mempermudah aktivitas perjalanan yang hendak pergi keluar daerah. Mas itu cuma 75 orang, akan tetapi masyarakatnya sudah antusias, bahkan melebihi dari 75 orang tadi. Warga khususnya Kecamatan Lubuk Keliat sudah antusias ke pelayanan puskesmas. Kalau per hari itu bisa mencapai 180, 160 per hari sudah divaksinasi. Perasaannya ada groginya sih. Tapi setelah dilaksanakan enak Pak, aman, tidak ada apa-apa. Iya. Ya, merasa bersyukur Pak. Alhamdulillah. Harapannya untuk warga yang belum vaksin, ya setidaknya turutlah melaksanakan untuk mengikuti vaksin kan, karena ini gratis untuk kesehatan kita semua kan. Ayo bantu pemerintah lawan COVID-19, patuhi protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.